Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dianiaya hingga babak belur oleh seorang anggota TNI. Korban dicurigai berselingkuh dengan istri pelaku. MY, 42 tahun, harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haja Andi Depu, Polewali Mandar, akibat dianiaya seorang anggota TNI. Korban babak belur mendapat 46 jahitan di kepala usai dianiaya dengan batako di rumahnya di Desa Banua Baru, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebelumnya, korban didatangi pelaku yang berpangkat Serma dan bertugas sebagai Babinsa Kodim 1402. Mengetahui kedatangan pelaku, korban bersembunyi di belakang pintu. Pelaku curiga korban berselingkuh dengan sang istri. Karena kesal, pelaku menganiaya korban. Usai dianiaya, korban dibawa pelaku ke Mapolres Polewali Mandar dan membuat laporan tentang perselingkuhan. Misalnya ini segera diselesaikan dan segera diproses secara hukum saja, biar pembelajaran juga bagi anggota-anggota kita yang lain bahwasanya kita itu ada hukum di sini yang harus kita tegakkan. Dan nanti kita juga sudah berkoordinasi, sudah menyampaikan juga ke Denpom di Parepare, nanti juga mereka akan menentukan tim untuk menyelidiki. Pelaku dalam penanganan Denpom Parepare. Kodim 1402 akan membantu perawatan korban. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Seorang tukang becak tertabrak truk mixer di Bojonegoro, Jawa Timur. Korban terluka parah dan tewas saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Dibantu warga, polisi mengevakuasi jasad seorang tukang becak paruh baya yang tewas tertabrak truk mixer di Jalan Raya Desa Ngulanan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Korban, Muhammad Sidik, tewas di lokasi saat hendak dilarikan ke rumah sakit oleh petugas. Sebelumnya, truk yang melaju di belakang korban berupaya mendahului. Truk menyenggol becak korban dan menabrak dari belakang. Truk mixer itu berusaha mendahului dari belakang. Namun karena truk mixer tersebut terlalu ke kiri, akhirnya menyenggol kendaraan becak. Dan pada saat terjadi senggolan itulah korban jatuh dan mengenai ban dari truk mixer tersebut. Dan akhirnya korban mengalami luka berat dan kemudian meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit. Kasus tersebut dalam penyelidikan Satlantas Polres Bojonegoro. Supir truk diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Seorang balita di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengalami pembengkakan di kepala setelah terkena lemparan gayung berisi air. Sebelumnya, orang tua korban menagih uang jual beli kulkas bekas sebesar Rp500.000. Arsul 34 tahun ditangkap usai menganiaya AH bayi 13 bulan pada sebuah rumah kos di Bukit Walio Indah, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku emosi saat orang tua korban menagih hutang jual beli kulkas Rp500.000. Pelaku melemparkan gayung berisi air ke arah korban yang sedang digendong oleh orang tuanya. Akibatnya, korban mengalami pembengkakan di bagian belakang kepala. Peristiwa berawal saat pelaku Arsul menjual kulkas Rp800.000 kepada orang tua korban. Orang tua sang bayi membayar uang muka Rp500.000. Saat mendatangi kamar kos pelaku, secara sepihak Arsul membatalkan penjualan kulkas. Orang tua korban pun meminta uang muka Rp500.000 dikembalikan. Upaya meminta kembali uang tersebut membuat pelaku emosi hingga melempar gayung berisi air ke arah korban. Pelaku juga mengancam orang tua sang bayi dengan senjata tajam. Pada saat ditagih, pelaku merasa tersinggung dan menganiaya korban dengan cara melemparkan gayung yang berisi air di kepala korban.
Barang bukti pecahan gayung disita, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Merasa tidak sanggup mengurus anak karena himpitan ekonomi, seorang ibu tega membuang bayinya di Bendungan Batu Tegi, Tanggamus, Lampung. Sang bayi ditemukan di dermaga dalam kondisi meninggal dunia. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di Bendungan Batu Tegi, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jasad bayi ditemukan dalam kondisi terapung di area dermaga dan mulai membusuk. Tak butuh waktu lama, ibu korban, WN, 40 tahun, ditangkap polisi. Pelaku yang berdagang di warung dekat dermaga membuang korban dalam kondisi baru dilahirkan. Diduga motif perbuatan pelaku didorong oleh faktor ekonomi. Pelaku yang sebelumnya telah memiliki 6 anak merasa tak sanggup untuk merawat korban. Si pelaku ini memiliki cukup banyak anak. Dari tingkat segi ekonomi, alasan dari si pelaku. Saya jelaskan jumlah anaknya 6 orang. Kalau ditambah dengan mayat bayi laki-laki yang ditemukan, yaitu masih anak kandungnya, itu jumlahnya 7. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. Tak pernah kalau